Pernah gak sih mikir kita udah rencanain untung sekian, kok kenyataannya beda jauh? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif bisnis. Misi kita menyelidiki misteri kemana perginya laba yang kita harapkan. Dan senjata utama kita namanya analisis varian. Oke, layaknya detektif, kita butuh peta investigasi kan? Nah, ini dia, langkah-langkah yang bakal kita ikuti buat memecahkan kasus laba kita hari ini. Oke, kita mulai dari teka-teki utamanya. Ini kasus yang pasti dihadapi sama semua bisnis loh. Nah, ini dia nih TKP ya. Coba bayangin, perusahaan Anda udah pasang target laba 1 miliar. Keren kan? Tapi pas akhir periode ternyata cuma dapat 800 juta. Loh, kok bisa? Ada selisih besar di situ. Dan tugas kita sekarang adalah cari tahu kenapa. Perbedaan 200 juta itu bukan cuma angka yang bikin pusing. Buat kita, para detektif, ini adalah petunjuk pertama yang krusial. Namanya varian total. Dari sinilah penyelidikan kita dimulai. Oke, petunjuk pertama udah di tangan. Sekarang, yuk kita mulai kupas lapisan pertama dari misteri ini. Kita mau lihat sebenarnya dari mana sih jejak uang ini berasal. Alat yang kita pakai ini namanya analisis varian. Coba deh bayangin kita lagi ngupas bawang. Setiap lapisan yang kita buka, bakal makin dekat ke intinya. Dan setiap lapisan itu ngasih kita petunjuk baru. Nah, ini dia. Anggap aja ini papan investigasi kita, kayak di film-film detektif itu loh. Diagram ini nunjukin gimana satu petunjuk besar, si varian total tadi, bisa kita pecah-pecah jadi petunjuk yang lebih kecil dan spesifik. Jadi kita bisa lihat, ini masalahnya di penjualan kah? Atau di biaya produksi? Atau di mana lagi? Oke, jadi kita ada di persimpangan jalan nih. Pertanyaan pertamanya simple tapi penting banget. Ini masalah pendapatan atau masalah biaya? Dengan kata lain, kita nggak berhasil jual cukup banyak atau kita boros banget belanjanya? Baiklah, kita pilih jalur pertama. Yuk kita ikuti jejak pendapatan dan kita gali lebih dalam ada apa sebenarnya dengan penjualan kita. Kalau kita ngomongin pendapatan, biasanya ada dua tersangka utama. Yang pertama, varian harga. Apa jangan-jangan kita jualnya kemurahan? Kebanyakan diskon mungkin? Atau tersangka kedua, varian volume. Apa jangan-jangan kita emang nggak berhasil jual produk sebanyak yang ditargetkan? Tapi tunggu dulu. Penyelidikannya belum selesai sampai di situ. Katakanlah kita udah tahu nih masalahnya di volume penjualan. Ternyata kita masih bisa ngupas satu lapisan lagi lebih dalam. Ini bagian yang menarik banget. Jadi, potongan kue kita yang menyusut, artinya kita kalah saing sama kompetitor. Atau jangan-jangan seluruh kuenya yang jadi lebih kecil. Artinya, pasarnya emang lagi lesu. Nah, ini kan dua masalah yang beda banget ya. Solusinya pun pasti beda total. Oke, sekarang kita udah punya angka-angkanya. Tapi, gimana cara kita tahu angka ini tuh bagus atau jelek ya kan? Nah, kita butuh sesuatu buat jadi pembanding. Biasanya sih ada 3 tolok ukur utama yang bisa kita pakai. Pertama, ya anggaran atau target yang udah kita tentuin dari awal. Kedua, kita bisa lihat performa kita di masa lalu, misalnya tahun kemarin. Dan yang ketiga, kita ngintip kompetitor, lihat performa mereka gimana. Nah, ngebandingin sama tahun lalu itu emang paling gampang. Tapi hati-hati, bisa menjebak loh. Siapa tahu kan performa tahun lalu itu sebenarnya jelek juga. Atau kondisi pasar sekarang udah beda banget. Makanya anggarannya disiapin dengan matang itu seringkali jadi standar yang paling oke. Kenapa? Karena itu target yang dibikin sambil mikirin kondisi sekarang dan ke depan. Penting buat diingat, analisis ini tuh bukan cuma soal angka-angka di Excel. Bukan, ini juga tentang manusia. Tentang gimana angka-angka ini mempengaruhi orang-orang yang ada di baliknya, terutama para manajer. Di sini ada 2 filosofi manajemen yang beda banget. Yang satu namanya kendali ketat. Di sini, anggaran itu dianggap kayak kontrak mati. Pokoknya tiap bulan harus capai target, titik. Nah, lawannya adalah kendali longgar. Di sini, anggaran itu lebih kayak peta panduan aja. Manajer dikasih kebebasan buat beradaptasi dan ambil keputusan terbaik. Masalahnya, kalau kendalinya terlalu ketat, tekanannya terlalu keras, itu bisa jadi bumerang. Manajer bisa jadi takut ambil risiko buat proyek jangka panjang yang bagus. Hubungan sama atasan dan teman kerja jadi tegang. Dan yang paling parah, bisa-bisa mereka ngakalin data biar laporannya kelihatan bagus. Nah, akhirnya sebagai detektif yang handal, kita juga harus sadar diri. Kita harus tahu batasan dari alat yang kita pakai. Analisis varian ini emang sakti banget, tapi dia nggak bisa ngasih tahu kita segalanya.
Ini nih, poin yang paling penting dari semuanya. Analisis ini bisa nunjukin di mana masalahnya. Kayak, masalahnya ada di departemen penjualan. Tapi dia nggak bisa jawab kenapa masalah itu terjadi. Untuk tahu kenapanya, kita harus lanjut investigasi, ya ngobrol langsung sama orang-orang di lapangan. Jadi, ada 3 hal yang perlu kita ingat baik-baik. Pertama, analisis ini nunjukin di mana, bukan kenapa. Kedua, laporan yang terlalu umum bisa aja nutupin masalah lain yang lebih kecil. Dan ketiga, ini semua tentang masa lalu. Ini bukan bola kristal buat nebak masa depan. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Varian yang menguntungkan itu kan artinya kita belanja lebih sedikit dari rencana. Kedengarannya bagus kan? Tapi, gimana kalau itu artinya departemen marketing nggak belanja buat iklan? Anggarannya sisa, laporannya hijau. Tapi apa itu beneran bagus kalau artinya kita nggak berinvestasi buat pertumbuhan di masa depan? Coba deh dipikirin.